ngajak kula ning donya, kula tuan kiyataken sageda tahan susah, sampun ngantos kemuritan, sampun juing mana. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum bersama-sama kita mengikuti ibadah pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita perhatikan warta jemaat kita. Ibadah persekutuan doa akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 pada pukul 19.00. Ibadah persekutuan doa kali ini akan ada pendaratan pertama unduh-unduh reguler 1 tahun 2021. Sebagai pelayan firman, Bapak Pendeta Galuh Irya Krislumadyo. Pelayan pendaratan unduh-unduh reguler 1, Bapak Penatua Chandra Aris Susanto. Ibadah ini akan dilakukan secara online melalui YouTube dengan channel GKJW Jemaat Simomulyo. Mohon perhatian untuk seluruh anggota PHMJ karena pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 pada pukul 19.00 akan diadakan rapat bersama yang akan dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan Google Meet yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Galuh Irya Krislumadyo, namun diawali dengan renungan singkat oleh Bapak Penatua Pandoyo Darmo. Ibadah minggu yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2021 mendatang akan mengikuti ibadah dari Majelis Agung secara online di YouTube dengan channel Gereja Kristen Jawi Wetan. Ibadah minggu tanggal 7 Maret 2021 akan diadakan ibadah unduh-unduh reguler yang pertama dan lelang natura. Ibadah ini dihadiri oleh warga jemaat sebanyak 50 orang dan juga dilaksanakan secara live streaming di YouTube dengan channel GKJW Jemaat Simomulyo. Kami berharap Bapak Ibu jemaat sekalian untuk dapat berperan serta dalam memeriahkan ibadah unduh-unduh reguler yang pertama ini. Ibadah KPAR untuk balita dan pratama akan diadakan pada pukul 9 hingga 10.00, sedangkan untuk madya dan remaja akan dilaksanakan pada pukul 10.00 hingga 11.00. Kedua ibadah tersebut menggunakan Zoom. Untuk meeting ID dan password Bapak Ibu bisa perhatikan di layar kaca. Doa malam diadakan kembali pada hari Kamis 25 Februari 2021 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Diawali dengan renungan singkat oleh Saudari Selviana Saikti Wicaksana, warga Blok 4. Kegiatan tersebut dilakukan secara virtual dengan menggunakan Google Meet yang linknya akan di-share pada pukul 18.45. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh warga jemaat GKJ Simomulyo. Katekisasi calon CD akan dilaksanakan pada hari Jumat 26 Februari 2021 pada pukul 19.00. Sebagai pengajar, Ibu Penatua Sriani dengan materi kesehatan dan dilakukan secara virtual dengan menggunakan Google Meet. Untuk linknya akan disusulkan. Jemaat Simomulyo masih memohon dukungan dana yang akan digunakan untuk pembelian kamera produksi video pada ibadah online di Gereja Simomulyo. Bagi warga jemaat yang berkenan mendukung pendanaannya, mohon disetor melalui pengurus blok atau kantor sekretariat, atau juga bisa ditransfer melalui rekening BRI yang tertera di layar kaca. Demikian warta jemaat kita pada pagi hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi Bapak dan Ibu juga saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam Patunggilan. Ibadah kita pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Galuh Iria Kris Lumatio dengan pengantar bahasa Indonesia. Dan ibadah pada hari ini akan menggunakan tata ibadah khusus sehubungan dengan situasi pandemi saat ini yang terjadi. Kami mohon jemaat untuk berdiri. Saat ini kita segenap warga GKJW berada di minggu pertama Prapaskah. Kasih Allah senantiasa terwujud di sepanjang waktu. Sekalipun manusia seringkali memilih untuk hidup tidak taat kepada Allah, namun kasih-Nya tidak pernah terbatas. Marilah kita wujudkan persekutuan tubuh Kristus melalui ibadah minggu saat ini. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita akan pujikan lagu dari NKB 5 bait 1 dan 2. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tajamu. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Bapak Ibu, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita masuk di dalam ibadah Minggu Prapaskah pertama pada pagi hari ini. Di dalam hati kita mengaku demikian. Ibadah Minggu Prapaskah yang pertama saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Juga jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sungguh bersyukur pada saat ini Bapak Ibu, Saudara dan anak-anakku yang terkasih, kita bisa membangun ibadah meskipun masih harus dilakukan di rumah
masing-masing. Namun saya rasa tidak mengurangi kesukacitaan kita, karena kita yakin dan percaya bahwa Allah tetap hadir dan bersama kita dalam ibadah saat ini. Dan yang menjadi tema ibadah di dalam Minggu Prapaskah 1 atau pertama ini adalah ketergantungan mutlak kepada kasih karunia Kristus. Saya ulangi, ketergantungan mutlak kepada kasih karunia Kristus. Inilah yang menjadi tema ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang terkasih, di dalam kita membangun kehidupan sehari-hari, saya yakin dan percaya sebagai orang beriman, sebagai anak-anak Tuhan, kita berupaya, kita berusaha untuk hidup dengan benar, hidup baik di hadapan Tuhan maupun juga sesama. Namun dalam kenyataannya kita masih bisa melakukan kesalahan atau dosa. Untuk itu marilah pada saat ini kita menyatukan hati, kita masuk di dalam doa, kita mohon ampun kehadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dengan kesungguhan hati kami, dengan kerendahan hati kami, di dalam kami menyadari akan kekurangan dan kelemahan hidup kami. Khususnya di dalam kami menjalankan apa yang menjadi sabda firman Tuhan. Di tengah upaya kami untuk hidup layak di hadapan-Mu, kami masih bisa terjatuh dalam dosa. Baik itu karena perbuatan kami, ucapan kami, pikiran kami, ataupun juga terlebih ketika kami belum mampu mengasihi sesama dan Tuhan. Untuk itu pada saat ini ya Tuhan, kami memohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami ya Tuhan atas kelemahan kami. Ampunilah kami atas ketidaklayaan hidup kami. Selanjutnya kami mohon kiranya Tuhan memberikan hikmat dalam kehidupan kami, mengurapi diri kami, sehingga selanjutnya kami mampu menjalankan sabda firman Tuhan di dalam kehidupan keseharian kami, sehingga hidup kami benar-benar bisa menjadi sarana Tuhan untuk menyampaikan Injil kabar sukacita. Hidup kami mampu menjadi berkat bagi siapapun. Inilah doa seru kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita bersama menyanyikan kidung jemaat nomor 178 bait yang pertama, Karena Kasih-Nya Padaku.
hanya kasih Juru Selamat dunia, menebus manusia. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Dengan sikap berdiri ini menyatakan kita menyambut dengan penuh sukacita dan kesungguhan hati berita anugerah Tuhan yang bunyinya demikian dalam Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan bersama memperhatikan pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh salah satu dari anggota majelis jemaat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Markus pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan 15. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kelimpahan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Bapa memberkati kami, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan, Bapak Pendeta. Kiranya Bapak juga memberkati. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul perikop Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Amin. Pembacaan bagian dari Alkitab, dan berbahagialah setiap kita yang dengan setia membaca, merenungkan sabda Tuhan, terlebih yang berupaya melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin.
Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya senantiasa berdoa kiranya panjenengan sekalian dalam keadaan baik dan sehat, dan juga tetap memperhatikan protokol kesehatan ketika menjalankan aktivitas, memakai masker, menjaga jarak, dan juga rajin-rajin mencuci tangan. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana rasanya ketika panjenengan memiliki orang tua, anak, saudara, bahkan mungkin pasang hidup yang sangat baik dan begitu mengasihi panjenengan. Ya, saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana perasaan panjenengan ketika orang-orang yang ada di sekitar panjenengan itu ya sangat baik kepada panjenengan, sangat mengasihi panjenengan? Saya yakin bahwa perasaan sukacita, bahagia itu ada dalam diri panjenengan, dalam diri Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku. Nah, selanjutnya jika kita memiliki Tuhan yang kasih dan kebaikannya tak terbatas kepada kita, bagaimana perasaan kita atau perasaan Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Nah, pada pagi hari ini Bapak, Ibu, bacaan Alkitab kita tidak terlalu panjang, hanya 6 ayat saja. Namun perikop yang ada di dalamnya ada 3 bagian. Ya. 3 bagian yang berbeda yang ada di dalam kisah pada bacaan kita pagi hari ini. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara, kisah baptisan Tuhan Yesus dalam ayat 9 dan 11. Bagaimana proses Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ini adalah sebuah wujud penyataan Allah untuk mempertegas akan jati diri Tuhan Yesus sebagai manusia. Yesus sebagai manusia sehingga ia perlu menerima baptisan seperti orang pada umumnya saat itu, yang juga harus menerima tanda baptis sebagai wujud pengakuan ia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Namun Bapak, Ibu, ada perbedaan antara Yesus dan orang-orang pada umumnya, di mana ketika orang-orang pada saat itu mengalami baptisan, berarti ia telah menyatakan pertobatannya, meninggalkan manusia lamanya, meninggalkan dosanya untuk memasuki hidup yang baru. Namun di dalam diri Yesus justru ini mempertegas ya, ketidakberdosaan Tuhan Yesus. Ketidakberdosaan pribadi Yesus meskipun ia sebagai manusia.
juga untuk menunjukkan bahwa sebelum Yesus memulai karyanya, memulai pelayannya, ia mendapatkan penetapan dari Allah dan dinyatakan sebagai pribadi yang layak untuk melayani, untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan kabar sukacita dari Allah, untuk juga untuk menyampaikan berita keselamatan, mengajak orang untuk bertobat dan mengalami hidup baru. Di dalam peristiwa baptisan ini juga ada tanda-tanda Bapak Ibu Saudara yang dinyatakan oleh Allah. Langit yang terkoyak, turunnya Roh Kudus seperti burung merpati, dan ada suara dari surga. Dan ini semua tanda yang mempertegas jati diri pribadi Tuhan Yesus yang istimewa, yang tidak sama dengan manusia pada umumnya. Dengan demikian, ketika Yesus memulai karyanya, seharusnya tidak ada orang yang mempertanyakan lagi siapa ini orang, ya, siapa sosok yang melayani, menyembuhkan banyak orang, memberi makan orang yang kelaparan dan seterusnya. Jadi orang bisa menerima keberadaan pelayanan Yesus seharusnya itu. Walaupun pada kenyataannya ya kita bisa lihat di dalam cerita selanjutnya bagaimana sambutan yang dilakukan banyak orang kepada pribadi Yesus. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kisah yang ditulis di ayat 12 sampai dengan 13, yaitu pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Ini sebuah kisah yang ingin menunjukkan bahwa Tuhan Yesus atau pribadi Yesus ingin mengalami peristiwa seperti manusia pada umumnya, yaitu pencobaan. Kita tahu bahwa manusia tidak lepas dari pencobaan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan menurut kisah dan tradisi perjanjian lama, 40 hari sesuai dengan waktu Tuhan Yesus mengalami berpuasa dan mengalami pencobaan itu merupakan tradisi di mana seorang nabi dipersiapkan untuk menerima panggilannya dan menjalankan panggilannya dalam hal menyatakan sabda firman Allah kepada umat. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, ketika Yesus tampil di Galilea untuk memulai pelayanannya, ini tentu juga mengandung makna dan arti bahwa pelayanan kepada umat harus tetap dilakukan ketika Yohanes Pembaptis itu ditangkap. Nah, jadi pelayanan harus tetap dilakukan ketika sosok Yohanes Pembaptis kemudian tidak ada lagi karena ia ditangkap. Sekaligus ini untuk menggenapi nubuatan Allah melalui Yohanes Pembaptis tentang adanya sosok agung dan mulia yang datang setelah dia, yaitu Tuhan Yesus. Nah,
Bapak Ibu, saudara, anak-anakku yang terkasih. Proses inilah, proses yang dilakukan oleh Tuhan Yesus inilah yang menunjukkan bagaimana Tuhan sungguh membuktikan kasih dan kebaikannya yang tak terbatas. Karena sebagai sosok yang mulia, sosok yang agung, Ia berkenan datang ke dunia menjadi serupa dengan manusia dan berproses juga sama seperti manusia. Ya, jika kita mau melihat atau mengingat bagaimana proses penyataan Allah, kehadiran Allah di bumi ini melalui Yesus Kristus, ada proses Ia lahir ke dunia, Ia dibaptis, masuk dalam pencobaan, melakukan karya, menyampaikan Injil warta keselamatan kepada umat manusia. Semua itu menunjukkan proses yang sama dengan manusia pada umumnya. Ya, jadi Bapak Ibu, ini Allah loh ya, yang maha mulia, maha agung, yang harusnya berada di tahtanya. Dia menyediakan diri, dia berinisiatif untuk turun ke dunia yang fana ini, yang kemudian berproses di sana seperti apa yang manusia alami. Sungguh menurut saya ini wujud cinta kasih Allah yang tak terbatas, dan itu nyata terjadi dalam kehidupan kita, umat kepunyaannya. Puncaknya Bapak Ibu tentu kita percaya dan kita juga bersama tahu bahwa di dalam proses atau peristiwa Paskah lah bagaimana kasih kebaikan Allah dinyatakan melalui pengorbanan kematiannya di kayu salib. Allah harus menjalankan berbagai tahapan yang ribet, tahapan yang ngoyo, yang ngerkoso. Itu demi siapa? Demi kita, umat kepunyaannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dengan apa yang saya sampaikan tadi, masih ragukah kita ini dengan kebaikan dan kasih Tuhan? Saya ulangi, masihkah kita meragukan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Pripun Bapak Ibu? Ada keraguan? Atau ya sudah mantap dan semakin mantap akan keyakinan kasih Allah yang nyata dalam hidup kita? Nah, jika kita masih meragukan kasih Allah, kebaikan Allah yang tak terbatas itu, cara apa lagi yang harus dilakukan Allah untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita manusia? Nah, cara apa lagi yang harus dinyatakan Allah, ditunjukkan Allah kepada kita untuk menyatakan kasih-Nya? Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara, ketika selama ini kita masih meragukan kasih Allah, kebaikan Allah, maka kita pun juga masih ragu-ragu untuk mengasihi Allah dengan segenap dan sepenuh hati serta akal budi kita. Nah, ini
keraguan akan kasih Allah jangan-jangan juga menyebabkan kita ragu untuk mengasihi Allah dengan segenap dan sepenuh hati kita. Ya, sangat menyedihkan sekali jika ini yang terjadi, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Karena kembali kebaikan dan kasih Allah yang ingin dinyatakan kepada kita bertepuk sebelah tangan. Tidak ada sambutan yang layak bagi apa yang menjadi inisiatif Allah tersebut. Kalau bisa digambarkan begitu, ya, jika ya nun sewu Allah itu sebagai kita begitu, atau manusia seperti kita, itu lagunya Cita-Citata itu pas. Sakitnya tuh di mana? Di sini, ya. Jadi ketika orang mengasihi kita kemudian tidak direspon dengan baik, ya gelo begitu. Ya, membuat hati sakit. Nah, kembali Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak panjenengan berusaha untuk memahami bahwa ketika kita saja merasa sukacita, merasa senang, orang-orang di sekitar kita, orang tua, suami atau istri, anak, saudara, tetangga mengasihi baik pada kita, tentu ketika kita mengamini, percaya, dan bahkan mengalami kasih Allah, kebaikan Allah yang tak terbatas dalam hidup kita, pasti rasa sukacita, rasa bahagia itu jauh lebih besar kita rasakan. Sukacita yang sangat mendalam kita rasakan. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan juga, jangan pernah pula kita memanfaatkan kebaikan dan kasih Allah yang tak terbatas ini untuk melakukan dosa. Ya, untuk melakukan dosa. Allah lawang Gusti itu loh penuh kasih. Allah Gusti itu loh baik. Ya wis, enggak apalah dikit-dikit berbuat dosa, dikit-dikit hidup tidak benar, enggak apa-apa, paling nanti Tuhan mengampuni. Jika itu yang terjadi, celakalah kita. Jika itu yang terjadi, keterlaluanlah kita. Bapak Ibu, Saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, justru dengan kasih Allah yang demikian ini, kita harus mampu berusaha menjaga hidup dalam kebenaran dan kebaikannya. Terlebih di dalam masa-masa Prapaskah, kita harus makin mendekatkan diri ke hadirat-Nya. Jika kemarin dalam Rabu-Rabu kita menghayati bagaimana proses pertobatan itu, proses kita berusaha meninggalkan kehidupan yang penuh dengan dosa itu, hidup yang fana seperti debu atau abu itu. Kita pada saat ini diantarkan untuk justru makin dekat dengan Allah, makin menyatakan kebenaran dan kebaikannya. Kebaikan dan kasih Allah itu salah satunya Bapak Ibu yang kemudian juga menjadi sarana saya untuk mengamini, meyakini dengan sungguh-sungguh, yaitu melalui kesaksian firman-Nya di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia,
sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saatnya kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan akan dipimpin oleh salah satu dari anggota majelis jemaat. Kami mohon jemaat untuk berdiri. Mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari selanjutnya kita satukan hati kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sabda firman yang boleh kami renungkan pada saat ini. Mampukan kami untuk mengerti, memahaminya, serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk seluruh warga jemaat GKJW Simomulyo yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan, kesembuhan, yang pada saat ini memiliki pengharapan akan momongan, pasangan hidup ataupun pekerjaan, juga harapan-harapan yang lain. Kiranya Tuhan sendiri yang mendengarkan atas harapan mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang menempuh pendidikan. Tuhan berikan hikmat sehingga dapat bersekolah dengan baik meskipun harus menyesuaikan dengan situasi. Dan biarlah anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan
dan juga berbakti kepada orang tua, serta mampu menjadi anak-anak yang berguna bagi jemaat Tuhan ini maupun bangsa dan negara. Kami serahkan warga jemaat yang sudah adius, terlebih di dalam situasi yang demikian. Tuhan pun tetap bersama mereka, memberikan kekuatan, hiburan, dan juga semangat. Tuhan, sepenuhnya kami menyerahkan warga jemaat hanya di dalam kuasa kasih Tuhan yang menyertai selalu. Kami pun juga berdoa untuk kegiatan yang dilangsungkan, baik di tingkat majelis agung, majelis daerah, maupun majelis jemaat, kiranya dapat berjalan lancar dan baik, menjadi sarana kami untuk saling mengasihi Tuhan, dan juga untuk menguatkan, mendewasakan iman percaya kami. Kami menyerahkan untuk para pelayan Tuhan, apapun posisinya, apapun tugasnya, hanya dalam kuasa kasih Tuhan. Tuhan yang memberkati dan menyertai, memampukan dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Selanjutnya, program-program jemaat khususnya yang sudah ditata, dipersiapkan, kiranya dapat berjalan lancar dan baik. Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa negara kami, para pemimpin kami di pemerintahan, kiranya dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga dapat membawa bangsa negara ini dalam keadaan yang lebih baik. Saat ini banyak orang terpapar COVID-19. Kami pun menyerahkan mereka hanya di dalam kuasa kasih Tuhan. Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi para medis, petugas yang merawat dan juga menanggulangi wabah ini. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kegiatan pemerintah vaksinasi biarlah dapat berjalan dengan lancar, menjadi sarana untuk menanggulangi wabah ini. Sepenuhnya kami serahkan di dalam kuasa kasih Tuhan. Kami akhiri doa kami ini ya Tuhan, dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan setiap orang percaya. Untuk itu, saat ini kita diundang mengaturkan persembahan bagi Tuhan dengan penuh sukacita dan kesungguhan hati. Untuk pengumpulan persembahan ini akan dipandu oleh salah satu dari anggota majelis jemaat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mengumpulkan persembahan pada pagi hari ini, adapun landasan firman Tuhan yang akan saya bacakan pada pagi hari ini yang terambil di dalam Mazmur pasal 107 ayat 8 sampai dengan 9, yang demikian bunyi firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Pengumpulan persembahan pada pagi hari ini kita iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 298, bait yang pertama dan ketiga, selama bumi didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa, kami sembah syukur padamu naik. Burung di langit kau suapi, bunga di ladang berseri. Tak usah kami pun khawatir, seluruh hidup kau beri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri bersama kita akan membawakan persembahan yang kita kumpulkan ke dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala berkat karunia yang sudah berikan Tuhan kepada kami semua. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan pada pagi hari ini boleh menjadikan sarana dalam kami berpelayanan Bapa. Kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk orang-orang yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya Bapak juga memberkati, memberikan ketelitian supaya persembahan yang boleh dikelola ini Bapak boleh menjadikan berkat dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapak dalam surga. Demikian seru dan doa ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Dan selanjutnya mari kita bersama menghayati setiap kehidupan kita sebagai ibadah yang kita bangun kepada Allah. Kita yakin dan percaya bahwa perlindungan kasih Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Mari kita ingat bahwa kita ada sampai hari ini hanya karena anugerah, kasih, dan kebaikan dari Allah. Untuk itu, mari kita mengasihi Allah sepenuh hati dan setia kepadanya sampai akhir. Kita nyanyikan kidung pelengkap, kidung jemaat nomor
274 bait yang pertama, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa yang Maha Kuasa melindungi dan memberkati. Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih memberi kita kasih karunia dan rahmat. Roh Kudus, sumber hikmat, memberi kebijaksanaan dan damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah usai. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak.